Terjadi setelah Nabi meninggal itu pembantian terhadap keluarga Nabi yang bantai itu orang Islam. Tapi dia nepas kepalanya Imam Ali bin Abi Thalib. Dengan jargon apa? Dengan jargon penista agama dan kriminalisasi ulama. Ya. Dan Zain ini Habib apa enggak? Habib. Dia Habib, dia segaf. Tapi dia Syiah. Sekali lagi dia Syiah. Makanya dia videonya. Ini apa? Kok keluar dari orang yang berpakaian agama? Saya ini yang bukan ulama dan Habib. Saya ini yang bukan ulama dan Habib. Yang jadi masuk Syiah ini banyak habaib yang masuk Syiah. Indonesia berbudaya Indonesia, tapi kita bergaya-gaya Arab. Ini pengingkaran terhadap leluhur. Budaya Indonesia itu lebih baik daripada budaya Arab. Kalau ada asgaf masuk Syiah, maka dia bukan asgaf lagi. Jadi saya mintalah kepada Habib-Habib semuanya yang mendudukin dirinya merasa lebih hebat, lebih mulia, itu Anda iblis. Karena hanya iblis yang merasa bangga dengan iblis. Tidak ada. Mereka katanya mengatakan Habib itu tidak boleh terima zakat. Salah. Yang tidak boleh memakan zakat itu orang yang disucikan. Jangan ikutin itu orang-orang Syiah, laknatullah saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang kufar. Dia tidak sadar kalau dirinya telah murtad. Dia tidak sadar, dia tidak mengerti kalau dirinya telah keluar dari Islam. Jangan ikutin itu orang-orang Syiah, laknatullah saudara-saudara. Mereka adalah orang-orang kufar. Dia tidak sadar kalau dirinya telah murtad. Dia tidak sadar, dia tidak mengerti kalau dirinya telah keluar dari Islam. Kalau dia mati saat itu pula, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah saudara-saudara. Orang-orang Syiah bukan bagian dari Islam. Ingat, Syiah, Rawafidiyah, Imamiyah, Ithna Azariyah bukan bagian dari Islam. Barang siapa, kata Imam Malik, yang tidak mengatakan orang Syiah itu kafir, spontan orang itu menjadi kafir. Barang siapa, kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, man syakka fi kufrihim bahwa kafir, barang siapa orang yang ragu akan kekafiran orang-orang Syiah, spontan dia akan menjadi kafir, saudara. Anda tahu siapa Imam Malik? Murid Imam Ja'far Shadiq. Jadi jangan ikutin itu ucapan orang-orang Syiah mereka dengan berbagai macam cara untuk menghancurkan kedaulatan ahli sunnah wal jamaah yang ada di Indonesia ini. Mereka akan menghancurkan, mereka akan menjadikan Indonesia ini sama seperti terjadi di Irak, sama terjadi di Afghanistan. Anda tahu siapa mereka itu? Tidak lain, itu adalah ulah-ulah Amerika dan orang-orang Syiah Iraniyin. Dan sekarang yang menjadi target orang-orang Indonesia, kalau sampean diam, jangan heran nantinya akan terjadi di Indonesia ini, saudara. Kalau sampean semua diam, maka akan terjadi sebagaimana terjadi di Irak, terjadi di Afghanistan. Kita tetap akan kobarkan perang melawan mereka, saudara. Kita tetap akan perangi mereka, siapapun mereka, baik kiainya Syiah atau habaibnya Syiah. Wallahi kita akan perangi hayyan wa mayyitan kepada mereka. Tidak usah takut. Kita tidak usah takut kepada mereka. Apa yang kita takut kepada mereka? Apa yang kita takutkan dari orang-orang laknatullah, perampok-perampok, PKI akidah? Kalau dibiarkan, saudara-saudara, akan hancur negara yang kita cintai ini. Saya sudah sumpah berkali-kali, saudara. Jangankan mereka berlindung, minta perlindungan kepada jenderal bintang 4, bintang 10, saya akan perangi mereka, saudara.
Saya sudah katakan berkali-kali, jangankan mereka berlindung dalam satu organisasi, 1000 organisasi, Syiahnya dan organisasinya kita akan berangsur. Mau jadi apa nantinya negara yang kita cintai ini? Mau jadi apa nantinya anak turunan kita ini? Kawin kontrak itu adalah salah satu strategi untuk mensyiahkan saudara. Mereka mengatakan berbagai macam cara. Mereka berusaha dengan 1001 cara untuk menarik orang supaya masuk ke dalam Syiah. Kalau tidak kena fulus, dia akan sodorkan wanita-wanita yang cantik supaya masuk ke dalam Syiah. Untuk supaya ikut mut'ah. Atau kalau tidak, mereka akan buka itu beasiswa yang dananya diambil dari orang-orang Iranian, terutama para habaib. Jangan sesekali ikut, jangan sekali terpengaruh, jangan sesekali keluar dari thariqahnya Sadah Alawiyin. Kalau tidak, neraka jahanam itu ada habaib dan bukan habaibnya di dalam neraka itu nanti. Allah menciptakan neraka untuk orang yang maksiat kepada Allah. Walaupun dia dari keturunan Nabi, kalau sudah maksiat mati dalam keadaan su'ul khatimah, Allah akan masukkan dirinya ke dalam neraka jahanam, saudara. Sebagaimana Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, Inna Allah Ta'ala khalaqal jannah liman ata'ahu walau kana abidan habasyian, wa inna Allah Ta'ala khalaqan nar liman asahu walau kana malikan quraisyian. Allah Ta'ala itu menjadikan surga untuk orang-orang yang takwa kepada Allah, meskipun dia dari kaum orang-orang yang rendah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan neraka jahanam itu untuk orang yang bermaksiat kepada Allah, meskipun dia mempunyai nasab yang mulia, saudara-saudara. Jadi tidak usah keluar dari perjalanan thariqah Sadah Alawiyin. Mau apa yang mau keluar dari thariqah Sadah Alawiyin? Apa ente tidak sadar kalau ajaran-ajaran orang-orang Syiah telah menyimpang? Mereka bukan hanya menghina Nabi Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Baca itu Kashful Ghummah, kitab mereka. Mereka mengatakan, juz 2 halaman 226, mereka mengatakan pada akhir-akhirnya dia akan menyembah Tuhan yang bukan Tuhannya Muhammad. Jadi saudara-saudara, saya ingatkan sekali lagi, jangan sesekali ikutin orang-orang Syiah laknatullah, perangi mereka. Kalau perlu, jangan sampai mereka duduk di Dewan DPR. Kalau perlu, jangan sampai mereka menjadi pemimpin-pemimpin, saudara, orang-orang Syiah itu. Perangi mereka, saudara-saudara. Tidak usah takut.